Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan Hijrah Food Group yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya termasuk yang sudah cukup lama perjalanannya mungkin ya. Karena sekarang sudah berusia 63 tahun. Ya mungkin saudara-saudara ini masih 20-30 kebanyakan ya. Jadi perjalanan belajar juga begitu panjang tentunya. Karena kita bukan di jurusan agama, ya kita bukan jurusan agama, namun perlu kita ketahui bahwa agama itu fardu ain, ya wajib individu untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, untuk kita pahami. Jadi jangan hanya sekedar beragama, ya. Kalau Pak BD misalnya sebagai ahli keuangan, begitu juga yang lain-lain di bidangnya masing-masing itu fardu kifayah. Ya, artinya kalau sudah ada sama dengan salat mayit ya, fardu kifayah, sudah ada yang mensalatkan ya kita sudah bebas dari kewajiban. Itu bedanya. Jadi begitu juga di profesi saya, karena sudah banyak dokter hewan, semuanya yang lain nggak wajib kan, namanya fardu kifayah, yang penting sudah ada. Itu bedanya. Namun agama ini fardu ain, fardu wajib individu. Itu pentingnya ya, sehingga semua kita ini perlu berusaha, dan itu yang saya lakukan ya sejak dulu ya. Saya masih di Cibitung itu, di lingkungan Andini Sakti atau mungkin banyak yang tahu sebagian. Itu sampai belajar ke rumah yang sekarang di Jakaperma itu ya, sampai ke Masjid Sunda Kelapa. Itu masih bijangan. Saya entah gimana naik ininya, kadang naik mobil dari kantor, kadang naik umum. Ya, belum seperti sekarang kan banyak media kan untuk kita belajar. Begitu pentingnya, dan itulah yang terus menempah ya kepribadian saya, sehingga saya tidak bisa lepas ya dari agama, bahwa segala aspek kehidupan kita itu harusnya memang dipandu ya, diwarnai, dipedomani oleh agama itu sendiri. Ya, sampai kemudian kita mengutip ayat 105 dari At-Taubah itu kan, di kantor mungkin sudah dipajang. Semuanya saya minta sih di setiap toko ya semuanya dalam kemungkinan dipajang. Nah itu pedoman, jadi luar biasa itu kan ya. Kita memang dihadapkan sekarang ini umat Islam ya, dikesankan kita tertinggal, terkebelakang ya, dan sebagainya ya. Padahal di ayat itu Allah mengatakan wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya, dan bekerja kalian maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, begitu juga rasulnya dan orang-orang beriman. Bayangkan standar untuk menilai pekerjaan orang beriman. Jadi bukan orang-orang bule yang non muslim, boleh orang orang bule boleh ya, yang canggih-canggih itu, tapi dasarnya orang bule. Iya.
Ini kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Cuman kita terkesan ini ya kita yang banyak belajar terkebelakang sebaik. Karena itu memang misi mereka bagian ya yang apa itu mengesankan bahwa kita ini yang terkebelakang. Apalagi memang tidak kita pungkiri ya banyak hanya nama Islam gitu, tapi ternyata tidak Islami. Sementara banyak yang tidak Islam tapi lebih Islami. Ya, saya kira bisa dipahami maksudnya nih ya. Ya, dalam hal kedisiplinan ya ternyata mereka bisa lebih disiplin. Kita itu perlu belajar. Ya, dalam hal kejujuran apalagi. Ya, kita di masjid aja sandal sepatu susah hilang kan. Kalau ada video yang sudah viral itu sampai orang yang sudah naruh tas di depannya aja lagi sujud apa deh ambil kan. Ini dalam masjid dan berbagai ini kan. Sehingga kita di masjid Jaka Permai itu Al Azhar Jaka Permai saya udah minta kalau yang sebelumnya tolong keamanan siap ketika orang lagi sholat ya harus dijaga sehingga bisa lebih khusyuk. Karena kejadian saya kira banyak yang sudah viral kan bida-bidanya itu dari mulai sandal sampai masuk ke dalam masjid ya asal ada lengah sedikit lah hilang. Ini contoh padahal luar biasa. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kita beragama ini banyak belum paham ya. Saya hanya terus terang hanya berusaha maksimal. Kenapa saya juga ikut bukan hanya karena di yayasan ya sebagai salah satu pembina, tapi kita juga memang dari dulu ada kelompok-kelompok pengajian, kelompok diskusi yang terus memikirkan ya. Tapi ternyata gerakan kita, misi kita ini ya masih kalah dengan orang yang terus lebih gencar ya hal-hal yang negatif yang menyimpang daripada yang. Tapi ya kita kewajibannya hanya menyampaikan seperti itu. Dalam perenungan pemikiran saya dan pengamatan yang jauh selama ini saya melihat bahwa yang utama memang ya baik di kalangan kita maupun umat pada umumnya ya tidak sampainya kepada fitrah kita semua kan beriman kan ya, hanya kemudian lahirnya kita terpecah terbagi-bagi, tapi fitrahnya manusia itu semua dasarnya beriman. Padahal Allah sudah memberi kita potensi semuanya untuk sampai kepada keimanan, keyakinan yang sesungguhnya ya. Namun dalam perkembangan kemudian kita terbagi-bagi. Yang Islam pun beda-beda kadarnya kan. Nah, kenapa demikian? Karena pertama kesalahan ya dalam kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya, potensi kita paling sedikit 3 kecerdasan ya. Itu kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, kalau ini tidak kita sinergikan ya, kita optimalkan ketika potensi ini, ya ini yang akhirnya nggak sampai ya, nggak sampai. Contoh misalnya ya, ketika kita berpikir ya, yang utama adalah berpikir tentang
Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ini kita hanya banyak menggunakan dua potensi ini, potensi inteligensi dan potensi emosional. Ya, sehingga sepintar-pintar, ya, secerdas-cerdas dan secanggih-canggih siapapun juga, ya, perorangan, kelompok maupun negara, itu tidak akan sampai, karena kecerdasan, ya, inteligensi dan emosional ini hanya sebatas rasional, sebatas materi yang terlihat, terjangkau oleh panca indera kita. Itu disebut rasional, ya, sebagaimana kita bekerja di bidang kita masing-masing berpikir rasional, ya. Padahal untuk menjangkau, ya, untuk mendekati, yang menjangkau dalam pengertian relatif tentunya, ya, itu perlu kecerdasan supra-rasional. Itu hanya bisa sampai dengan kecerdasan spiritual tadi. Sampai di sini bisa ditangkap maksudnya, ya. Inilah satu kelemahan, sehingga apalagi kalau kecerdasan intelektual, inteligensi ini dan emosional ini tidak dipandu, ya, tidak dikoreksi, tidak dievaluasi oleh kecerdasan spiritual, rohani, hati nurani, itu yang lainnya bebas kemana-mana. Yang penting targetnya, tujuannya berhasil. Karena umumnya hanya materi duniawi, dan materi itu hanya duniawi, kan. Sedangkan kalau spiritual rohani kan kita visi misinya ini sampai ke akhirat, ya. Itu sampai ke sana itu hanya bisa kita pakai pendekatan tentunya, ya, selama kita masih hidup, ya, tubuh kita masih satu, kesatuan jasmani dan rohani kita itu ada keterbatasan memang. Kita dikasih pelajaran mungkin ketika kita mimpi. Pernah kan kita mimpi, ya, ternyata kita nggak kemana-mana tapi kita kemana-mana, entah ke Eropa, ke Amerika, dengan naik pesawat, mungkin sudah macam-macam, ya. Nah, itulah rohani kita, ya, gitu, spiritual kita, contoh. Tapi karena kita masih hidup, kembali lagi yang tadinya sudah jalan-jalan ke Eropa, ternyata enggak, hanya tidur, ya. Itu contoh, karena kita masih hidup. Nah, untuk sampai ke sana, jadi secara fitrah, ya, kita sudah diberi Allah potensi kemampuan untuk bisa meyakini dan mengimani keberadaannya, kebesarannya. Namun kalau hanya alamiah, natural, itu terbatas. Makanya kita diberi informasi, ya, untuk mengenal Allah itu diberi informasi melalui Nabi dan Rasul. Oh, begini, sehingga kita bisa lebih banyak tahu, kita lebih banyak mengenal Allah, ya. Yang pertama adalah memang dimensi kita berbeda. Ini ada pedoman hadis, tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Berpikirlah engkau, ya, berpikirlah engkau tentang makhluk Allah dan janganlah berpikir tentang zat Allah, hakikat Allah. Kita ada pedoman gitu. Tapi
Karena kalau kita masuk kepada zat hakikat Allah, itu kita nggak akan sampai, itu akan buntu. Jadi kita hanya yang makanya disebut tadi supra rasional, ya. Karena betapa banyak mukjizat yang kita sudah dapat kisah-kisahnya kan, tahu sampai sekarang ya, kemajuan teknologi abad 21 ya sekarang ya, belum banyak yang bisa mengupas sampai bagaimana api bisa menjadi dingin, kan? Bagaimana Isra Mi'raj Nabi, padahal waktu itu nggak ada kendaraan, pesawat, itu mukjizat. Dan kalau kecerdasan spiritual, kecerdasan rohani kita sampai ke sana, kita meyakini ya, bahwa singgasana Ratu Balkis bisa dipindahkan dari tempat yang jauh, itu hanya sebelum berkedip mata, itu dalil Al-Quran. Tapi kalau nunggu iptek bisa menjelaskan dulu, wah ini kita nggak akan beriman karena ketinggalan ipteknya. Bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati, nggak sampai. Tapi Allah memperlihatkan semua. Sudah nggak kehitung namanya mukjizat, diperlihatkan berapa banyak itu kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Tapi manusia umat pada zamannya itu tidak juga serta merta terus ramai-ramai beriman, tidak juga. Sudah berbagai. Nah makanya era Nabi dan kita yang terakhir ini lebih banyak mukjizatnya itu ya, yang kita bawa sampai sekarang ya, dengan menantang kita semua. Bukan mukjizat yang hanya sesaat, tongkat jadi ular, tongkat membelah lautan lagi, enggak lagi. Tapi tadi tantang dengan Al-Quran, itulah mukjizat yang sehingga kalau ini kita pegang, kita bisa unggul sebenarnya. Makanya kenapa atau 105 tadi itu pekerjaan ya, dan kita disuruh yang bekerja yang menjadi standar kebenaran, kebaikan itu Allah, Rasul, dan orang beriman. Kan luar biasa sebenarnya. Ya. Kemudian dilanjutkan di situ wasaturduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, begitu juga Rasul dan orang beriman. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan diberitakan, oh ini hasil pekerjaan kalian. Diberitakan hasil pekerjaan kita, apa yang kita sudahi. Kalau hasil pekerjaan kita ini yang disampaikan ke Hijrah Put itu hanya sementara berdasarkan manajemen Hijrah Put ya, Pak Anies dan kawan-kawan. Tapi itu bukan sesungguhnya. Penilaian sesungguhnya sampai sekecil-kecilnya setetes air, 1 kilo daging yang dimubazirkan pun akan dimintai pertanggungjawab. Sampai begitu. Ya luar biasa. Nah kenapa demikian kita nggak sampai? Karena tadi kan sudah ada pedoman ya, bagaimana kita sampai kepada keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa memang kita beda dimensi. Jadi makhluk dengan khalik ya, ada khalik pencipta, ada makhluk yang diciptakan. Nah, ini kita manusia ini suka banyak nggak tahu diri lah, ya.
Saya kira 64 tahun yang lalu semua kan kita nggak ada ya, termasuk saya juga. Kemudian melalui proses pabrik ya, yang Allah sudah buat sistemnya, ciptakan dari setetes air yang hina, kemudian kita muncul, lahir, besar sampai sekarang. Sering lupa, ya nggak kira-kira? Lupa, karena kita lupa sampai menantang, seakan-akan kita ini siapa gitu, lupa. Luar biasa. Nah itu yang saya banyak mengamati. Kenapa ya manusia? Nah, itu yang terjadi. Ya. Bahkan karena memang ini kan kita diberi kebebasan, karena kita diteropong, dipantau, ada akan dikembalikan, kan? Di ayatnya tadi kan, fa yunabbi'uhum bima kuntum ta'malun. Kemudian nanti akan dikabarkan, diberitakan gimana hasil pekerjaan kita. Jadi bukan hanya urusan-urusan kecil, luar biasa. Ya. Nah, kita sering ya, umat pada umumnya berpikir hanya mengukur sebatas ukuran makhluk, ya. Makhluk ini kan memang punya dimensi. Kita dimensi ruang dan waktu. Kita lahir tahun berapa, kemudian kita menempati ruang seperti ini. Beda dengan Khalik Allah yang tidak memiliki dimensi ruang dan waktu. Jangan pusing mikirnya ya. Allah tidak memiliki dimensi ruang dan waktu. Ya, makanya Allah tahu yang terdahulu dan akhir. Bukan sudah diputuskan, ditakdirkan, oh ini akan masuk surga, akan masuk neraka. Enggak, kita diberi kebebasan. Cuma karena Allah tidak memiliki dimensi ruang dan waktu, tidak terbatas. Dia tahu semuanya. Itu sekilas sebenarnya. Tapi nah, untuk sampai kepada sana, kita hanya banyak disuruh berpikir. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa berpikirlah engkau tentang makhluk Allah. Ya, karena sudah luar biasa penjelasan. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta sampai kepada hal-hal yang kecil. Dan kita ditantang manusia ini yang suka lupa. Kalau nggak salah surah Al-Hajj ya, ayat 73 bisa lihat, dia ditantang, wahai sekalian manusia, sungguh pun kalian bersinergi untuk menciptakan ya. Jadi yang kita biar manusia ini sadar ya, karena suka lupa seakan-akan dialah yang berkuasa, bersinergi untuk menciptakan seekor lalat pun luar biasa perumpamannya. Dibuat suatu perumpamaan, tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Ya, kita ini kan pekerjaan kita dari mulai sapi, kerbau dipotong dan seterusnya, apa yang kita kerjakan ini kan semua sudah disediakan. Jadi jangan yang besar-besar begini, kita ditantang. Seekor lalat yang kita anggap kotor, jorok, hina itu kita ditantang Allah ya, beserta sekutu-sekutu bersinergi untuk menciptakan seekor lalat pun tidak akan sanggup. Nah, ketika sampai ke sana, dan kalau kita makin tinggi ya memahami ilmu pengetahuannya, makin ini kita akan semakin
kagum. Di situ semakin akan timbul rasa kagum, akan semakin tinggi rasa cinta kepada Allah dan rasa takut tentunya. Ya, begitu juga diri kita. Coba bisa bayangkan, dari kita yang nggak terhitung apa-apa, dari air yang hina kok bisa begini, kemudian jadi penantang. Nah, itulah sampai Fir'aun, ya, karena diberi kekuasaan kerajaan yang luar biasa waktu itu, akhirnya memang diberi kebebasan, cuma kan hanya sampai mengaku sebagai Tuhan kan. Nah, itu berulang sebenarnya, berulang. Hanya apa itu kejadiannya aja, ya, penyampaiannya aja mungkin beda-beda. Ya, beda-beda. Ketika saya tidak hendak masuk ke sana, tapi di era akhir zaman ini pun ada yang, makanya di rekaman ceramah saya itu kan sekilas saya ini orang yang serakah itu tidak hanya ingin menguasai satu pulau, satu negara, bahkan dunia. Ada nggak yang ingin menguasai dunia ini? Ada. Dan ingin menguasainya itu dengan segala dampaknya merusak. Makanya ajak generasi muda, generasi penerus, pelanjut ini, kita harapkan semua benar-benar bisa berkarakter takwa sehingga bisa tampil mengerem, mengkantar itu semua. Karena kalau nggak luar biasa, iya, itu yang terjadi. Karena secara berulang semuanya terjadi. Nah, itu karena manusia tidak menyadari jati dirinya. 27 menit panjang. Kalau di masjid sudah selesai nih. Ini ya. Nah ini yang penting ya, saya kira. Nah, ketika kita sampai, jadi bulan puasa ini, bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan benar-benar di sela-sela hiruk pikuk ya, di sela-sela rutinitas kesibukan kita. Mohon maaf ya, tolong tetap dimanfaatkan. Saya memang nggak bisa mengerem permintaan ya, karena ini memang momentumnya. Tapi tetap saya kira kalau itu kita niatkan tetap ada kan, ada waktu untuk sholat ya, untuk membaca tetap manfaatkan itu. Saya pun begitu ketika karena sudah hobinya membaca, ketika kurang membaca gelisah itu, karena itu kebutuhan rohani. Ketika terlalu sibuk dengan kebutuhan, udah hobinya begitu, ketika kita sudah terbiasa olahraga ya, kurang olahraga kan tubuh kita memberikan reaksi kan, berarti satu kebutuhan ya. Jadi ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani yang tetap kita harus penuhi. Dan hijrah putih itu kan kita bebas ya, di tempat pekerjaan masing-masing. Nah, ketika kita melepas ya kesibukan kita, hiruk pikuk kita, keseharian kita, baru kemudian akan sedikit terbuka tabir ilahi tentunya ya. Di situ tentunya mulai dari kita harus suci ya. Makanya kan mungkin biasa dengar tazkiyatun nafs ya,
pensucian diri jiwa kita ini, sehingga benar-benar bisa connect ya kepada Allah, yaitu dengan menjaga bagaimana bisa mensucikan hati kita, jiwa kita ini, itu dengan sarana ya ibadah itu sudah satu proses sebenarnya. Sholat kalau benar-benar kita bisa khusyuk ya, puasa kalau sesuai syariat kita jalani, itu semua proses pensucian diri kita, sehingga benar-benar kita bisa, karena tetap kan ada hijab ya, tabir ilahi itu kan pada Allah, tapi dengan kita berusaha akan semakin terbuka, dan terbuka itu kita makin jelas ya, dan lain, dan itu semua pedoman, ada pedomannya bagaimana tazkiyatun nafs ini, pensucian jiwa, pensucian diri ini ada pedoman, termasuk menjaga makanan minuman yang halal, bukan hanya zatnya ya, karena kita sudah sertifikasi halal misalnya, bukan hanya itunya, tapi dalam mendapatkannya ya, sifatnya itu harus jaga, sehingga benar-benar kita suci. Nah kalau ini yang orang pahami, saya kira inilah generasi tangguh, tidak mempan. Jangankan uang miliaran, uang triliunan atau berapa pun juga enggak ada ininya. Tapi begitu lemah kita, aduh, banyak muslim lagi yang korupsi ya. Karena kalau sampai ke situ enggak ternilai. Itu yang saya sebut iman itu yang termahal sebenarnya. Termahal. Karena ini semua hanya ujian kita. Ya, makanya sampai penyesalan ya, orang-orang yang merugi di akhirat sampai ingin ditebus dengan seluruh kekayaan bumi, seluruh emas sebumi, bahkan saking paniknya, saking ininya, ingin ditebus dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, dan manusia seluruhnya. Luar biasa. Jadi sudah begitu lengkap sebenarnya informasi ya, menyampaikan itu bagaimana, tapi manusia ini banyak juga nggak peduli kan, yang haram aja susah katanya, ada yang halal. Nah ini jadi satu, padahal kalau kita yakin ya, karunia Allah itu tidak terbatas, dan itulah yang kita cari, yang halal dan thayyib. Makanya kan ya, seluruh ayatnya itu kan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Sebab kalau semua kan kita pingin ya dapat hidayah, petunjuk, termasuk kita yang sudah beriman, sehingga iman kita semakin meningkat kan, ketakwaan kita. Yang belum pun begitu dapat hidayah. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Karena kalau itu masih diperhatikan, hidayah, cahaya kebenaran, cahaya ilahi dengan mudah akan tembus. Apalagi yang dia niat untuk ke sana akan tembus, akan mudah. Tapi ketika orang tidak lagi peduli segala macam ini, hati itu kotor ya, ibarat cermin. Kalau buram gitu kan kita nggak bisa ngeliat kan wajah kita, cermin. Nah, itu yang kita mesti jaga. Kewajiban kita hanya menyampaikan ya. Saya nggak tahu persis kita ya, yang merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan di Hijrah Food grup ini. Sudah ada berapa ratus Pak kita? 338. Alhamdulillah.
yang saya masih save itu 360, sekarang berarti 38, dan kelihatannya masih ramai terus yang orang berdatangan ya. Jadi, nah itu tanggung jawab saya. Tolong kita berbagi tugas juga. Jadi selain pekerjaan rutin kita, ya ajak aja masing-masing mungkin dengan caranya sambil bercanda, ayo salat. Karena kalau kita sholat rame-rame, mungkin musola kita itu lama-lama dipaksa juga untuk buat masjid kan, kecil. Tapi karena masih banyak yang belum sholat, ya mungkin sholat tempat lain ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan. Nah itu yang tanggung jawab kita. Selain ini kedengaran semua ya. Selain pekerjaan rutin kita, makanya saya sampaikan tadi di awal, wajib individu kan kita memahami agama sesuai dengan kemampuan kita saja. Namun dalam belajar ya, ini perlu menggunakan seluruh potensi kita, kemampuan kita, karena kita di Islam ini pun ya banyak kelompok-kelompok ya yang tentunya mungkin kadang-kadang berbeda ya. Walaupun sebenarnya yang sama itu lebih banyak dari perbedaannya, cuma suka diangkat yang sedikit perbedaan tadi itu dan akan menggiring sana kemari. Nah itu tinggal kehati-hatian kita. Tapi dasarnya adalah keseriusan ya. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan membimbing ya, menunjuki jalannya itu. Kalau kita sungguh-sungguh benar-benar niat ya, mencari kebenaran, kebaikan, keridhaan Allah dengan sendirinya. Sungguh pun kita bukan jurusan agama kan, ya. Karena kita tidak hendak menjadi ahli kan, tentunya yang mendalam, yang luas ilmunya dalam hal agama, tentunya bukan ke sana, tapi minimal hal-hal yang prinsip, hal-hal yang dasar kita tahu gitu loh, memahami. Sampai hal-hal yang kenapa misalnya lebarannya bisa beda ya, puasanya bisa beda. Nah, hal yang mendasar ini kan padahal kan sudah tiap tahun ya, berarti kan kita mesti tahu juga kan ya, belajar. Jadi jangan hanya ikut-ikutan, kamu akan tanya iya. Nah itu kan ada hisab, ada ru'yat ya. Ketika ada organisasi yang jauh hari sudah menghitung ya, dasarnya ada masing-masing ya, ada hisab, ru'yat, dasarnya dalilnya ada masing-masing, sudah menghitung ya, dan mereka menginformasikan bahwa 1 Ramadan misalnya ketinggian hilal sudah 3 derajat bahkan lebih, maka kemungkinan ya, ketika di ru'yat akan kelihatan hilalnya bulan, sehingga bisa sama-sama. Tapi memang organisasi ini ketika menghisap itu kadang-kadang masih di bawah 1 derajat ya, 0, sekian sudah dihitung masuk tanggal itu. Nah itu ketika diteropong yang secanggih apapun nggak kelihatan, makanya terjadi perbedaan. Jadi memang kebetulan maksudnya, bukan menteri agamanya yang membuat persamaan, bukan, hanya kebetulan. Nah nanti jauh hari di grup-grup itu saya udah info kemungkinan kita akan sama ya. Kemungkinan besar, saya hanya bukan memastikan ya, kemungkinan besar akan. Nah, karena saya ngurus masjid juga kan, kita gimana ini. Nah begitu juga nanti
Pak Anies yang sudah susun jadwal Lebaran gimana? Kalau saya melihatnya juga kemungkinan besar juga akan sama, karena sudah di atas 3 derajat. Ya nanti, walaupun kemarin itu sempat alot katanya, saya nggak ngikutin di TV, sempat lama katanya ya, karena mendung kan. Tapi akhirnya ada yang kelihatan di Aceh itu ya. Nanti juga gitu, sehingga insya Allah ya kita akan sama di 31 Maret kan, lebarannya itu kemungkinan besar loh, saya nggak pastikan, itu berdasarkan pemahaman saya, ilmu yang belajar. Dan ini memang ASEAN sudah sepakat semuanya, ASEAN loh ya, bukan hanya organisasi. Minimal 3 derajat itu sebenarnya kalau mau. Tapi ada organisasi yang istilahnya wujudul hilal ya, artinya asal wujud, walaupun nggak dilihat dengan mata, wujud bahwa sudah ada wujudnya, walaupun 0,5 itu masuk sana. Di situ kita hanya bisa beda. Ini umum kan ya, saya sampai. Nah itu yang kemungkinan berbeda nanti di Idul Adha kelihatannya, saya belum lihat lebih jauh, tapi kemungkinan ya nanti. Nah itu, nah kita nggak bisa paksakan, sebagaimana ya Allah Tuhan Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu juga wujud artinya jelas keberadaannya, tapi tak mungkin tampak dengan mata kepala kita, karena kita makhluk yang lemah, terbatas. Sudah pernah dicoba kan? Nabi Musa mau lihat Allah menampakkan diri, pingsan, gunung aja hancur. Contohnya lengkap semuanya. Nah itu ya, makanya saya tadi hubungkan tadi wujudul hilal. Paham nggak tadi kan? 0,5 derajat wujudul hilal. Ada hilalnya tapi belum kelihatan gitu loh. Ya, kita merasakan angin berhembus sepoi-sepoi, ada kita rasakan, tapi kan kita nggak bisa lihat anginnya kan. Nah itu. Jadi mari kita di bulan yang penuh berkah ini benar-benar ya kita optimalkan pekerjaan kita, tapi juga optimalkan juga muhasabah kita, belajar kita, sehingga benar-benar bisa semuanya sejalan, bersinergi ya. Karena semua ini kan cepat atau lambat akan kita tinggal. Jadi yang akan dimintai evaluasinya tadi kan bukan berapa ton masuk makroprima misalnya kan. Emang ada nilainya, tapi kebenarannya itu yang utama kan, prosesnya dan sebagainya, usahanya, niatnya, semua kan kita tinggal. Dapat bonusnya juga ya, karena materi akan cepat atau lambat kan. Nah kalau kita sampai ke sana, makanya orang yang masih ragu ya tentang kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat, itu harusnya sirna, hilang ya. Kalau kita sudah, karena ini contoh-contoh tadi kan, dari kita nggak ada, ya, kemudian dari setetes air yang hina di proses ini, yang begitu sempurna, begitu lengkap, luar biasa. Apalagi mau diadakan kembali itu kalau lebih mudah logikanya. Ini rasional kan, kira-kira rasional kan? Dari nggak ada aja bisa diadakan loh.
apalagi hanya beda bentuk kan, kimiawi atau biokimiawi atau apalah ini. Jadi kita ditantang. Ini agama ini bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, bukan doktrinasi, bukan. Ditantang kita, seluruh potensi kita, siapa yang paling cerdas di bumi ini ditantang. Ada. Kita semua kan bisa mengotak-atik itu, memproduksi dari yang sudah ada, semua disediakan. Tapi kalau nggak ada yang bisa. Satu ekor lalat pun yang kita usir-usir itu, padahal luar biasa loh lalat itu. Coba pelajari, itu dalam 1 detik itu bisa mengepakkan sayapnya sampai 200 sampai 400 kali mengepakkan. Dan manuvernya itu belum ada yang bisa secanggih itu manuvernya dengan pesawat yang tercanggih sekarang pun. Luar biasa. Itu dibuat perumpamaan yang luar biasa, yang kita anggap ini. Belum lagi tentunya makhluk ya, ciptaan Allah yang di atas itu kan levelnya, derajatnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini semua menyampaikan kita kepada keyakinan, keimanan yang makin mantap ya, sehingga timbul minimal 3 tadi ya, rasa kagum kepada Allah, kemudian rasa cinta dan rasa takut. Ya, kita kagum karena kalau Pak Fitri dan kawan-kawan processing nggak turun ke lapangan, nggak mungkin tuh terjadi hasilnya kan. Tapi Allah tidak, kita saksikan utak-atik kita bisa jadi begini, bisa jadi berapa miliar manusia, bisa jadi berapa banyak ikan di lautan, sapi, kera dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang luar biasa kan ya, suatu sistem proses yang luar biasa. Bisa ditangkap oleh kita, Pak. Dan dari situ kita sangat logis ya, sangat rasional. Kalau Allah tidak mungkin kita jangkau, tidak mungkin kita jangkau. Hanya pendekatan keimanan, keyakinan tadi itu. Apalagi bersamaan berapa miliar berdoa dan bermaksiat ya, akan dinilai semua itu. Bisa kebayang nggak? Kita 2 orang aja menghadap Pak Anies ngomong sama-sama, pusing Pak Anies ini. Karena kita suka membanding-bandingkan hanya makhluk, pikiran kita hanya makhluk. Kecanggihan bagaimana juga terbatas. Nah, itu bedanya. Sehingga kalau kita sudah sampai ke sana bahwa memang kita beda dimensi, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa sangat-sangat mudah ketika akan menciptakan kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat. Di sana ada surga neraka. Dan yang kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, luar biasa loh. Itu hanya gambaran semuanya. Begitu juga keindahan surga, kengerian, kepedihan tentang asap neraka itu. Saya kadang-kadang berpikir kok sampai begini amat. Saya merenung, luar biasa. Ya, kita nauzubillah min dzalik, yang masuk neraka itu sudah hangus terbakar, dibuat lagi, dirayakan lagi. Ya, karena kalau kulit kita habis ini kan saraf-sarafnya udah nggak ngerasa kan. Sampai saya merenung satu saat, kok sampai begini? Akhirnya sampai kepada pemikiran
Karena apa ini? Allah sudah menciptakan kita, memelihara kita, menjadikan segala sesuatu yang sudah mungkin juga setimpal kalau itu orang menerima azab. Paham kira-kira maksudnya? Jadi kita nggak ada apa-apa, diberi kemampuan, disediakan udara, air, makanan, minuman, masih diberi kesempatan lagi untuk taubat, berbuat baik apa, masih ini juga itu kan kelewatan. Saya sampai perenungan begitu, oh iya benar, kalau sampai ada azab yang begini mengerikan, begitu pedih cuma sehingga nggak bisa ditebus. Jangankan kekayaan konglomerat 9 naga atau kekayaan elit global, nggak apanya. Ini kekayaan bumi mau ditebusnya, begitu mengerikannya. Tolong coba dibaca Tadabburi ayat. Dan itu memang karena itu ayat Allah menginformasikan. Ya itu tadi, kenapa ada informasi begitu? Allah sudah bocorkan kehidupan nanti. Itu kan saya bilang tadi, karena Allah tidak memiliki dimensi ruang dan waktu, sudah tahu akan terjadi. Ya, 1 menit. Sampai di sini bisa ditangkap ya. Jadi kita kayak ngobrol aja ini kan. Iya. Ngobrol aja. Saya rekam nih. Nanti sampaikan juga Mas Akram, Mas Wajid. Kita harapkan semuanya, apalagi calon pemimpin kan. Iya. Nah itu ya usaha-usaha. Nah mahalnya keimanan tadi, dan itu yang termahal, yang tidak ternilai, nggak bisa dibeli oleh konglomerat, nggak bisa. Mahalnya itu, tapi perlu. Allah sudah memberikan hidayah semua kepada kita semua. Allah Maha Adil memberikan hidayah. Tinggal kita mau apa enggak kan kita. Sebagaimana Allah memberikan udara yang segar, tapi kalau kita masuk kamar tutup rapat-rapat ya kita nggak mau berarti. Sudah Allah hamparkan. Apapun juga. Ini ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah yang terhampar, tidak terhitung banyaknya. Tidak terhitung. Tinggal bagaimana kita menggunakan potensi kita. Oh ya. Sehingga benar-benar timbul rasa kagum, ya, rasa cinta, rasa takut, sehingga benar-benar kita patuh kepada Allah. Itulah ketika kita patuh, tunduk, patuh, ya, tentunya mengerjakan apa yang sesuai dengan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah yang disebut takwa itu namanya. Takwa. Jadi misi para nabi dan rasul itu takwa. Menjadi ahli keuangan yang bertakwa, ya, menjadi guru, petani, nelayan, dokter dan seterusnya yang bertakwa. Itu namanya. Karena predikat takwa inilah yang akan kita bawa. Nilainya berapa nilai takwanya itu? Dan itulah yang jaminan. Makanya apa itu harapan takwa itu, ya, kalau yang belajar bahasa Arab itu disebut fi'il mudhari. Ya, contohnya ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa, agar kalian bertakwa, agar kita semua bertakwa. Itu fi'il mudhari, present continuous tense and future tense. Jadi
24 jam dalam sehari, artinya kita menjadi takwa dan juga akan datang kalau takwa. Dan itulah jaminan daripada husnul khotimah itu kan. Coba kalau enggak, ya ada peluang-peluang untuk kita bisa menyimpang kan, itu yang kita jaga. Jadi yang kita harapkan benar-benar semua menjadi orang-orang bertakwa, yang orang-orang yang taat, yang alim. Bukan berarti terus mengurangi kesenangan, kebahagiaan, kebebasan, bukan. Kebahagiaan, kesenangan dalam batas-batas yang justru itu yang terindah, yang ternyaman, enak sebenarnya. Bukan kebebasan yang benar-benar. Sudah ada banyak contohnya. Ada bandar judi yang hidup bebas, bandar judi akhirnya masuk Islam kan, karena dia nggak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan sungguhnya inilah kalau kita taat, bertakwa, dan itu yang tidak ternilai. Bukan hanya kenikmatannya tidak ternilai. Kalau sudah kalau tadi kan inteligensi emosional kita lebih kepada material, fisik, jasmani, kita menikmati makanan, minuman. Tapi kenikmatan rohani, spiritual ini yang tidak terukur. Ketika kita berbagi, membantu orang terus mereka senang, itu langsung nembus ke relung hati kita. Kenikmatannya kan pernah dirasakan kira-kira ya? Ya kan? Itu semuanya tidak terukur. Luar biasa. Contoh kurang 3 menit ya. Oh ya. Saya pikir 57 menit, tapi maghribnya kurang 3 menit ya. Baik. Itu sekilas barangkali mudah-mudahan bisa ditangkap semuanya maksudnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.